kita bisa melihat perbandingan antara yang standar dan tidak standar. Jadi pada dasarnya mungkin teman-teman yang sering baca tabloid, sering melihat diskusi di sosmed, pada dasarnya dyno itu adalah dinamis. Dinamis artinya gini, 1 horsepower di mata orang Jepang, 1 horsepower di mata orang Amerika, 1 horsepower di mata orang Jerman, orang Inggris, Prancis, itu berbeda. Jadi nggak aneh kalau dyno itu hasilnya berbeda-beda. Karena apa? Sejarah diketemukannya 1 horsepower oleh James Watt ketika pertama kali ditemukan mesin uap. 1 horsepower itu adalah perhitungannya zaman dulu adalah ketika sebuah kuda memikul beban 100 pon bergerak 1 meter. Terus ketika era modern 1 horsepower itu diterjemahkan sebagai 1 horsepower sama dengan 746 kilowatt elektrik di mata orang Amerika. Di mata orang Jepang, di mata orang Amerika. Jadi intinya 1 horsepower itu adalah nggak ada. Kalau kita ngomong satu adalah 1 dari orang Rusia, orang Afrika. Tapi kalau 1 horsepower, makanya kalau kita ada polemik 1 horsepower, kita jangan, yang nggak tahu dah, jangan ikut-ikutan sok tahu. Karena pada dasarnya Honda membawa kegiatan aktivitas dyno ini adalah untuk pencerahan. Contoh paling gampang ini, kalian anak klub, tahu knalpot racing? Ya. Nah, knalpot racing itu belum tentu naikin tenaga. Ya. Ditangkap polisi, melanggar undang-undang nomor 22, berisik ya. Makanya kalau yang jujur, knalpot racing itu bisa kita ketahui dari metering pengukuran horsepower ketahuan. Saya pernah dyno roadshow seperti ini, ada anak klub 20 knalpotnya saya kumpul beda-beda. 5 knalpot berisik doang, tenaganya di bawah standar. Jadi artinya sebenarnya dengan alat ini kita bisa tahu produk berkualitas atau tidak. Nah itu namanya dyno tester. Jadi artinya dyno ini alatnya bisa bermacam-macam. Di tangan seorang mekanik dia bisa buat riset racing, di tangan kami, di tangan Honda, alat ini untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan. Harapan saya ketika kalian datang sini memperhatikan penjelasan pencerahan yang kita berikan, kalian yang tadinya cuma baca di Motor Plus atau di sosmed atau di tabloid, setidaknya tahu oh alat dyno ini. Nanti habis ini, habis sholat zuhur, ada sesi kalian kita kasih kesempatan ngedyno sendiri. Ingat, nggak semua orang, ya nggak semua kota bisa disamperin alat ini. Bahkan kalau sampai ngedyno di mana? Di Jalan Majapahit. Itu yang ngedyno operatornya, kalian nggak boleh ngedyno. Ya di event hari ini kalian ya jadi rajanya lah, gratis. Nanti ada satu sesi yang namanya dyno challenge. Sore boleh nggak pakai motor sampean tapi masih satu merek. Malam ada lagi namanya dyno battle, silahkan motor apa aja asal jangan 2 tak. Jadi event hari ini memberikan kalian kesempatan yang selama ini dyno itu baca di tabloid, kalian bisa jadi you are the boss. Lu jadi the boss ini dyno. Oke, saya tunjukin dyno standar. Ini aja speedometernya. Ini aku kalian di meternya ada berapa? Meter 2.500-an. Itu berapa? 500. Kalian akselerasi, perhatikan sebelah kiri. Ini akselerasi dari jam 1. Ini yang namanya kita simulasi top speed. Nggak perlu turun ke jalan, nggak perlu pakai helm, nggak perlu melundung tabrak trotoar. Pakai alat ini bisa. Murah. Ya. Kalian berapa tenaganya? Bisa mulai dari 4.000.
Ini grafik antara Sonic standar dengan Sonic yang MP5 1623. Standarnya 16, torsinya 14. Modifikasi pakai knalpot racing, pakai cam racing, porting polish, ketemu 23 versi 1644. Kita lihat tenaga puncaknya, grafiknya ya. Yang satu di 9000 rpm, yang satu di 10000 rpm. RPM adalah putaran mesin per menit. Kita lihat torsinya standar standar 14 tapi di RPM lebih rendah. Yang modifikasi 16,44 tapi di RPM yang lebih tinggi. Beda apa peak to peaknya ini adalah di standar. Ini yang modifikasi di sini. 2000 di sini. Kita lihat tadi. Ini adalah datanya, kita lihat ini masih datanya. Jadi ini membandingkan jadi dengan alat dyno kita bisa membandingkan bisa mengukur kecepatan maksimum, kita bisa mengukur performa maksimum dari horsepower tanpa motor harus ke jalan, tanpa kalian harus takut terjadi apa-apa. Inilah fungsi dari manfaat dari aktivitas dyno. Ada pertanyaan? Masalah motor naik ke klep kantil, klep cepat motor, setting klep cepat bocor. Tapi itu kerugian, manfaat ada. Manfaatnya adalah apa? Tembekannya lebih lancar, pasti. Segala manfaat lebih los ya, tapi lebih los ya, tenaga bakalan naik ya. Tapi itu setiap manfaat selalu ada mudaratnya, selalu ada kerugiannya. Nah ini nanti bisa kita bikin. Nanti ada satu sesi yang kita pakai ini. Kita knalpotnya standar ini kita ganti racing. Jadi dyno ini alatnya sensitif. Apapun ubahan, busi, kuil, apapun yang kalian lakukan, ya dyno ini bisa mengukur nyata atau palsu, hapus atau nyoto, dihapusi pedagang atau bener. Jadi ya, sebenarnya ini kalau pedagang spare part yang benar, dia akan bisa istilahnya ini adalah alat QC. Kalau kita di pabrik, dyno selalu ada sebagai quality control. Mesin dirakit sebelum dinaikin sasis, ada namanya sasis engine. Kalau ini namanya, dyno sasis dinamometer alat ini. Kalau di pabrik namanya engine dinamometer. Jadi mesin langsung di alat dyno. Jadi alat dyno ini ya tadi untuk mengukur performa, bisa mengukur emisi, bisa mengukur top speed, bisa mengukur akselerasi tanpa motor harus turun atau aspal. Itu manfaat dari dyno. Nah, di tangan kami, dyno ini bukan hanya kita namanya education. Nanti ada sesi nanti kita bermain. Kamu nanti teman-teman semua orang kita kasih kesempatan ke dyno, ajarin di dyno 5 kali api-apian. Kalau ada souvenir tak kayak gitu yang baru. Kalau saya bikin lagi ada acara drag race atau acara balapan, dyno itu bisa membongkar kartu bos mekanik. Bisa ada orang, wah gaya ini mekanik bikin motor harus 20 juta. Ternyata tenaganya naiknya dikit. Ada yang murah tapi tenaganya gede. Nah, dyno ini adalah istilahnya dia nggak bisa dihapusin sama mekanik. Apapun yang terukur itu sensitif. Ada pertanyaan lagi? Oke, akhirnya sih ya.